dimulai. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Baik Ibu. Oke, baiklah, terima kasih ya. Sekarang berdoa mulai. Hani
Mengerti? Oke, selanjutnya kelompok 3 nanti ibu akan menonton video dan anak-anak ibu menuliskan poin-poin penting tentang cara beriman kepada Rasul. Mengerti kelompok 3? Oke, setelah nanti kalian diskusikan, setelah dicatat, ibu nanti akan menyuruh salah satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Jadi yang kalian tulis itu harus dipahami dan dimengerti. Paham? Paham. Oke. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Tentang perintah dan larangan dari Allah SWT. Itu manusia dari Rasul. Nah setelah itu kita dan wajib mengimani keberadaan Rasul. Nah iman kepada Rasul itu maknanya kita meyakini dan berkeyakinan bahwa Allah SWT telah mengutus manusia dari kalangan laki-laki pilihannya untuk apa? Untuk memberikan ajaran Allah SWT. Itu pengertian dari iman kepada Rasul. Jadi kita sudah tahu ya bahwa ketika kita mendapatkan iman kepada Rasul, maka kita harus yakin satu mengaku. Sekarang tugas anak-anak ibu yang sudah ibu tampilkan video tadi dan ibu tampilkan yang poin-poin ini, anak-anak ibu tulis dilemparkan ke kelompok yang telah ibu bagikan. Tulis poin-poin pentingnya yang sesuai dengan yang telah ibu bagi. Sekarang keluarkan buku, pensil dan penghapusnya. Nah, kelompok 1
perilaku buruk, sedangkan kita terkadang pernah melakukan dosa. Anak ibu tadi sudah ada yang mengaku, saya bu pernah melakukan dosa ini, apa? Mencontek. Saya bu tadi saya suka berbohong kepada teman. Tadi kan ada yang menunjuk seperti itu. Kalau Nabi atau Rasul pernah melakukan seperti itu? Tidak. Makanya kita beda dengan Rasul. Dengan sebab itu, Rasul itu membawa manfaat kepada kita. Tanpa petunjuk, tanpa dakwah yang disampaikan Rasul, maka kita tidak tahu jalan yang lurus atau apa yang harus kita jalani ke depannya. Nah, dapat dipahami nak? Oke. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan ibu yang ketiga. Dengarkan. Pertanyaan ibu yang ketiga. Anak-anak ibu tadi kan sudah membahas mengenai cara-cara beriman kepada Rasul, kan? Sudah dibahas tadi? Oke. Nah, ibu tanya, cara beriman kepada Rasul itu yang pertama adalah yakini bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Rasul. Nah, yang ibu tanyakan, bagaimana cara meneladani sifat Rasul itu? Bagaimana cara meneladani sifat Rasul? Siapa yang bisa? Ya, bagus sekali. Melakukan perintahnya kata temanmu. Ya, jadi cara beriman kepada Rasul itu melakukan perintahnya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan ibu dulu. Cici, simpulkan pelajaran kita hari ini. Orang yang dipilih Allah untuk menyelesaikan walinya kepada umat manusia. Apa yang disampaikan Rasul adalah wahyu Allah. Nabi sendiri beriman kepada Rasul dapat yang berdoa selama dunia akhirat. Bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Yang laki-laki. Silakan nak. Percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima ajaran yang dibawa Rasul tanpa memilah-milah. Mengimani semua Rasul, baik yang diketahui namanya maupun tidak. Meneladani akhlak sifat-sifat Rasul. Rajin membaca Al-Quran. Mantap sekali. Nah, itulah kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, itu tambahkan lagi ya. Selain yang teman-teman kalian sampaikan kesimpulannya, ibu akan tambahkan sedikit lagi. Karena penjelasan anak itu sudah mantap sekali. Nah, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu yang pertama mengenai iman. Nah, kita sebagai umat para Rasul, terutamanya Rasul adalah Nabi Muhammad, sebagai kita umat Nabi Muhammad. Halo. Nah, perhatikan ibu dulu ya. Nanti ibu kasih waktu untuk menulis. Nah, sebagai kita umat Nabi Muhammad, kita harus mempercayai dan meyakini apa yang disampaikan Rasul. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya kita harus mempercayai bahwa Rasul itu utusan Allah. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah cara beriman kepada Rasul itu dengan cara mencontoh perilaku para Rasul tersebut. Nah, yang kedua kesimpulan mengenai cara beriman ini adalah apa yang disampaikan Rasul harus diterapkan anak-anak ibu dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang dicontohkan
membawa keuntungan kepada kita, yang membawa manfaat kepada kita. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Tidak. Apa yang dicontohkan Rasul adalah perilaku yang baik, yang membawa keuntungan kepada kita, yang membawa manfaat kepada kita. Nah, itu untuk kesimpulan hari ini. Nah, oke, ada lagi pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ibu ingin menguji kemampuan anak-anak ibu dengan memberikan soal ini atau lembar kerja dikerjakan secara sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Ya, oke. Ya, kerjakan. Oke, baca, ibu akan mentes. Sudah paham atau cuma sekedar iya bu? Nah, udah. Siapa yang udah siap boleh dikumpulkan. Tapi sebelum dikumpulkan, baca dulu 1 menit lagi. Oke, satu-satu kalian benar, satu-satu. Yang rapi, yang teratur. Nah, karena ibu sudah periksa hasil lembar kerja kalian menunjukkan dari 21 siswa ini yang memberikan nilainya cuma 2 orang, yang selainnya tuntas. Tepuk tangan dulu. Ibu anggap karena dengan penilaian hasil kerja kalian ini semuanya hampir bagus, cuma 2 orang lagi yang tidak. Ibu anggap pelajaran kita hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti oleh siswa, dan mudah-mudahan tersimpan di memori kalian. Ada memorinya anak-anak ibu? Simpan di memorimu, jangan keluarkan ketika ujian. Dapat dipahami? Dapat dong. Nah,